Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah kelas 4. Ketemu lagi sama Bu Ina dalam pelajaran tematik. Pekan ini kita belajar tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Sebelumnya, solih-solihah masih ingat ya apa yang kita pelajari di tema 3, subtema 1 dan subtema 2, yaitu tentang sumber daya alam hayati tumbuhan dan sumber daya alam hayati hewan. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, tahukah apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal. Berdasarkan kondisinya, ada 2 jenis lingkungan, yaitu diantaranya, silahkan perhatikan gambar berikut, ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Terlihat sekali ya perbedaannya. Kemudian, lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat memiliki beberapa ciri. Untuk lingkungan sehat, cirinya sumber air bersih, sumber pembuangan airnya lancar. Jadi sumber pembuangan air kotornya lancar, udara bersih, segar, dan sejuk, banyak tumbuhan hijau, subur, dan tertata rapi. Tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, atau tikus. Nah, silakan perhatikan lingkungan kedua. Pada gambar berikut menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Apa cirinya? Pertama, sumber airnya tidak bersih. Saluran pembuangan air kotornya tidak lancar atau tersumbat. Udaranya kotor, sampahnya sangat berserakan. Tumbuhannya tidak tumbuh dengan subur. Lalu bagaimana cara merawat lingkungan agar sehat? Pertama, menciptakan rumah sehat. Rumah yang sehat itu memiliki ventilasi. Apa itu ventilasi? Ventilasi adalah tempat keluar masuknya udara. Kemudian juga ada jendela sebagai tempat masuknya cahaya matahari. Yang kedua, menanam pohon pelindung di tepi jalan raya. Jadi udaranya tetap sejuk meskipun banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ya, tidak banyak asapnya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian hutan, mengolah limbah sebelum dibuang, mendaur ulang sampah. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, maka kita harus peduli terhadap sumber daya alam. Peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi sumber daya alamnya sudah seharusnya kita merawat dan menjaganya. Nah, bagaimana jika kita tidak peduli terhadap tumbuhan? Maka akan terlihat tanamannya tidak terawat. Nah, tanaman yang tidak terawat ini akan mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman akan mati. Hewannya tidak terawat. Nah, hewan yang tidak terawat maka akan sakit dan bisa menularkan penyakit pada makhluk hidup lainnya. Selain itu juga, jika kandang hewannya tidak dibersihkan, bisa menimbulkan bau, dan jika tidak dirawat secara terus-menerus, dapat menyebabkan kematian pada hewan. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Pertama, untuk tumbuhan yang terawat, daunnya akan berwarna hijau dan segar, serta tidak layu. Batangnya kokoh dan tidak rapuh, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Jika kita malas merawatnya, maka tumbuhan yang tidak terawat ini seperti ini cirinya. Daunnya berwarna kekuningan, batangnya mudah rapuh dan kering, mudah diserang hama penyakit sehingga mempermudah daun berlubang. Lalu bagaimana dengan hewan? Jika kita peduli terhadap hewan, maka hewan yang terawat terlihat tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Jika hewannya berbulu, maka bulunya atau rambutnya pada hewan terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang, tidak rontok bulunya. Terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Ya,
jika merawat ikan, maka airnya harus pasti terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Lalu bagaimana dengan hewan yang tidak terawat? Tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Jika hewannya berambut atau berbulu, maka terlihat kotor, kusam, dan rontok. Matanya akan berair atau bernanah, sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Itu ya perbedaan jika kita peduli terhadap hewan dan tumbuhan, dan jika kita tidak peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak terhadap lingkungan. Kita mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengolahnya, sumber daya alam hayati dengan baik dan bijak. Salah satunya memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan atau kegiatan dalam perekonomian. Kewajiban kita terhadap lingkungan seperti apa? Pertama, melestarikan lingkungan. Sikap ini adalah perwujudan dari sila kedua Pancasila dan merupakan kewajiban semua manusia. Nah, pertama, sebagai makhluk hidup yang adil, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai makhluk yang beradab, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam semena-mena. Kita harus menjaga dan memperbaiki ketersediaannya agar tidak rusak. Selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Perilaku ini merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan merupakan cerminan dari Pancasila, sila ke-1. Jika tadi melestarikan lingkungan cerminan dari Pancasila, sila kedua, jadi kalau peduli terhadap lingkungan merupakan cerminan dari Pancasila, sila pertama. Kemudian melakukan kerja bakti. Ini adalah perwujudan sikap melestarikan lingkungan di lingkungan sekitar kita, ya. Pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Di sini contoh-contoh hasil tanaman obat. Tanaman obat ini bisa disebut juga sebagai tanaman obat keluarga karena merupakan tanaman hasil budidaya yang berkhasiat sebagai obat dan biasanya ditanam di halaman rumah, kebun atau ladang yang tidak luas. Manfaatnya memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana. Contohnya, tanaman obat ini diantaranya ada sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, kumis kucing, mahkota dewa, jeruk nipis, mengkudu, daun salam, dan masih banyak lainnya ya. Lalu bagaimana sikapnya bagaimana sikap-sikap yang tidak mencintai lingkungan? Berikut ini adalah contohnya. Ulah manusia secara langsung maupun tidak langsung pasti membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini sikap yang menunjukkan tidak mencintai lingkungan. Di antaranya penebangan hutan secara liar, pemburuan hewan liar di habitatnya, perusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai, pemanfaatan SDA sumber daya alam secara liar, penggunaan pupuk secara berlebihan, pengambilan hasil tambang secara terus-menerus, penggunaan air tanah secara berlebihan, dan terakhir penggunaan bom ikan dan pembuangan limbah ke laut. Lalu bagaimana atau seperti apa sih sikap mencintai lingkungan? Silakan, inilah sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, melakukan penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang atau disebut sebagai reboisasi. Kedua, penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam untuk mencegah penggundulan hutan. Ketiga, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, pembuatan sengkedan, penanaman dengan sistem tumpang sari.
Keempat, mengambil ikan di laut dengan cara yang benar, misalnya memancing atau menggunakan jaring. Jadi tidak boleh menggunakan bom ikan ya. Kemudian kelima, tidak membuang limbah ke perairan, mengolah limbah, membatasi pengambilan barang tambang. Apa dampak dampak tidak menjaga lingkungan? Apa dampaknya? Kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, bisa akibat alam atau ulah manusia. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Dampak tersebut antara lain, pertama, abrasi atau disebut juga erosi pantai. Abrasi ini merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi dapat disebabkan oleh hilangnya hutan bakau dan akibatnya membuat wilayah daratan berkurang. Hilangnya hutan bakau juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia yang menebangnya. Kemudian kedua, banjir. Banjir ini terjadi karena hujan deras dalam waktu yang cukup lama atau air pasang yang tinggi, disebabkan oleh sungai yang penuh dengan sampah atau penebangan pohon secara liar. Bisa berakibat menimbulkan korban jiwa atau gagal panen untuk para petani. Jadi kalau banyak orang yang membuang sampah sembarangan, apalagi jika sampahnya sampah plastik, maka ketika hujan akan mempengaruhi penyerapan air oleh tanah. Jadi airnya tetap di atas permukaan tanah karena terhalang oleh sampah plastik. Seperti itu. Jadi airnya tidak terserap. Kemudian yang ketiga adalah tanah longsor. Peristiwa longsornya tanah batuan ke bawah bukit disebabkan oleh hujan deras dan penebangan hutan secara liar sehingga hutan semakin berkurang. Akibatnya bisa terancam hewan-hewan di hutan ini bisa terancam mati dan manusia kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, kekeringan. Kekeringan ini dapat terjadi karena kemarau panjang dan disebabkan oleh penebangan pohon di hutan secara liar. Pohon sangat berperan dalam menjaga siklus air. Jadi, tahukah Solih-Soliha, pohon itu bisa menampung air. Jadi ketika musim kemarau, melalui pohon ini kita tidak akan kekurangan air. Tapi jika tidak ada pohon, maka habislah sudah air itu terserap tanah. Upaya pelestarian lingkungan: tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, melakukan kegiatan daur ulang sampah, menghemat penggunaan air dan listrik, tidak boros ya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah untuk kegiatan perekonomian. Nah, di sini ada beberapa kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Di antaranya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kegiatan bertani. Kemudian, kegiatan berkebun. Selanjutnya, beternak dan perikanan. Ya. Bertani, berkebun, memanfaatkan sumber daya alam hayati tumbuhan. Berternak dan perikanan memanfaatkan sumber daya alam hayati hewan. Berikut adalah beberapa pemanfaatan sumber daya alam hayati. Pertama, dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Contohnya padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan. Kedua, tanaman karet dapat diambil getahnya. Ketiga, kelapa sawit untuk bahan dasar pembuatan minyak goreng. Keempat, hewan ternak dapat diambil daging, telur, dan susu. Kelima, berbagai hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, dan lainnya bisa kita gunakan sebagai sumber makanan. Keenam, berbagai pohon besar bisa dimanfaatkan kayunya
seperti pohon jati, mahoni dan lainnya dimanfaatkan untuk bahan dasar membuat rumah atau kerajinan seperti kursi dan lainnya. Membuat karangan. Karangan merupakan sebuah cerita hasil ciptaan atau rangkaian atau susunan. Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Sebelum membuat tulisan, kita harus menuliskan kerangkanya terlebih dahulu. Berikut ini adalah kerangka dalam membuat karangan. Pertama, tema. Tema ini merupakan hal yang menjadi pokok pikiran dalam tulisan. Kedua, judul. Judul ini merupakan cerminan sekaligus batasan masalah dari sebuah tulisan. Disebut sebagai kepala karangan karena berada di paling awal, paling atas ya. Nah, kemudian pokok isi karangan. Pokok-pokok isi karangan tersusun dari paragraf yang akan membentuk atau membuat menjadi sebuah cerita. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf seterusnya ya. Nah, pernah belajar bahwa dalam setiap paragraf itu pasti ada gagasan pokok atau gagasan pendukungnya. Maaf, sekali lagi Bu Ina salah menuliskannya. Di sini seharusnya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kata depan, sejak, dan sampai. Bacalah teks wawancara Bella pada buku paket tema 4C halaman 99 sampai dengan 100. Di situ Solih-Solihah bisa menemukan kalimat yang menggunakan kata sejak dan sampai. Nah, kata sejak dan sampai ini merupakan kata depan. Berikut ini penjelasannya. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Contohnya, peternak di desa makmur membuat pupuk kompos dari kotoran ternak sejak 5 tahun yang lalu. Kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir. Makna batas akhir bisa berkaitan dengan proses, tempat, atau waktu. Contohnya, tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Kedua, saya masih sanggup berlari sampai finish. Ketiga, saya belajar mulai pukul 9 sampai dengan saya belajar mulai dari pukul 19 sampai dengan pukul 20. Untuk yang A menunjukkan makna proses. Untuk yang B, saya masih sanggup berlari sampai finish, menunjukkan makna tempat. Dan yang C, saya belajar mulai dari pukul 19 sampai dengan pukul 20, menunjukkan makna waktu. Karya seni montase. Jika pada tema 3 sub 1 dan 2 kita sudah belajar karya seni mozaik dan karya seni kolase. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang montase. Montase ini merupakan gambar yang dihasilkan oleh pencampuran beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan. Misalnya, di majalah terdapat gambar rumah yang lengkap dengan tamannya, tetapi kita hanya butuh gambar rumahnya saja, maka kita hanya mengambil gambar rumahnya saja dengan memotongnya, kemudian ditempelkan pada buku gambar, digabungkan dengan gambar lainnya hasil dari potongan-potongan sumber lainnya. Membuat montase ini, pertama alat dan bahannya harus disiapkan. Boleh dari majalah. Terus kita siapkan gunting, lem, buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Langkah kerjanya, pertama pilih gambar dari majalah, koran atau sumber lainnya yang akan dijadikan montase. Kedua, guntinglah gambar tersebut jika dirasa sudah cocok.
Lalu terakhir, tempelkan deh gambar-gambarnya pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Berikut ini adalah contohnya. Di sini ada gambar sekolahan, ada gambar anak-anak dan ibu-ibu serta seorang bapak-bapak. Ini adalah hasil tempelan. Gambar yang ditempelkan bisa dari majalah, dari koran, ditempelkan ke buku gambar. Seperti itu ya. Sekian dari Bu Ina untuk materi di pekan ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita dengan sumber daya alam yang ada. Jadi kita harus memanfaatkannya secara baik dan bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Jangan lupa untuk tetap mencintai lingkungan kita. Sekian dari Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.